Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati dan kami takzimi Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC-MPDI, yang kami hormati Ibu-Ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah disampaikan pada bulan Ramadan. Dan tentu kita selalu bermohon agar dapat beribadah dengan sebaik-baik ibadah, hingga ampunan dan rahmat Allah kita dapatkan. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan RRI beserta karyawan dan karyawati yang telah memberikan kesempatan kepada Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyampaikan syiar agama dalam acara Risalah Ramadan pada sore hari ini. Ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GOW dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, ada ungkapan yang sering kita dengar, di balik laki-laki atau suami yang sukses, ada perempuan atau istri yang soleha. Namun, bagaimanakah ciri-ciri wanita soleha itu yang bisa membuat laki-laki atau suami itu sukses? Nah, tema inilah yang akan kita kaji pada taklim kali ini bersama kami, Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan narasumber Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC-MPDI. Pendengar RRI dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian acara yang akan kita lalui pada sore hari ini diawali dengan pembukaan, tausiah, diskusi, doa, dan nanti akan diakhiri dengan penutup. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya dengan tema dimaksud. Pada Pak Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dzil jalali wa yusyari'ul harami wal halali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidul khalaiqi wal kirami wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Wa ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas hidayah dan rahmat Allah serta atas tuntunannya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa berada tetap di atas syariatnya, serta di atas petunjuk Allah pula lah kita berada dalam acara yang kita nantikan bersama ini di Risalah Ramadan tahun 1446 Hijriah yang disiarkan langsung oleh RRI. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Raudah
Araudah GOW Pak Ustadz. Gabungan organisasi wanita yang kami hormati, kami muliakan, Ibu Ketua. Bagaimana kabarnya semua ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Di dalam membicarakan tentang wanita solehah ini ada pantunnya. Ubur-ubur ikan lele. Berat ini, Le. Jadi sebagai pengantar untuk lebih memahamkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu hanya dua. Allah menciptakan makhluk yang hidup dan makhluk yang tidak hidup. Di antara yang dua ini, yang mulia adalah yang hidup. Makhluk yang hidup yang diciptakan Allah ada banyak. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada iblis, ada jin, ada malaikat, banyak. Yang paling mulia dari yang hidup ini adalah manusia. Allah menciptakan manusia bermacam-macam, banyak jenisnya, banyak sukunya, banyak rasnya, banyak modelnya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang terbaik dari bermacam-macamnya manusia adalah mereka yang beriman. Allah menjadikan orang beriman itu bermacam-macam, berbeda-beda. Dan yang terbaik di antara orang beriman itu adalah yang soleh. Bila berbicara dalam konteks perempuan, Allah menciptakan makhluk yang terbaik adalah yang hidup. Di antara yang hidup adalah yang terbaik adalah manusia. Di antara manusia yang terbaik adalah yang beriman. Dan di antara perempuan yang beriman, yang terbaik adalah yang soleha. Berarti wanita soleha bukan hanya sekedar status. Dia adalah ranking tertinggi dari makhluk Allah setelah mengeliminasi makhluk-makhluk yang lain dari sisi kemuliaannya. Betapa luar biasanya yang namanya wanita soleha. Jadi dia mampu mengalahkan makhluk-makhluk Allah segitu banyaknya hanya dengan kesolehannya. Tetapi MC tadi menyatakan bagaimanakah ciri-cirinya atau hal seperti apa yang bisa kita lihat bahwa ini adalah wanita soleha, atau mampu mengukur kita ini kadarnya sudah soleha atau belum. Saya ingin berargumen sebenarnya, cuman alangkah lebih bijaknya bila kita melihat bagaimana sebenarnya wanita soleha itu menurut Allah sendiri, si pencipta wanita itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan khusus bahwa wanita soleha itu dua syaratnya. Kata Allah dua syaratnya. Ada di dalam Al-Quran, khusus wanita soleha. Tetapi karena yang dibicarakan ini adalah wanita soleha, alangkah lebih baiknya kalau yang membacanya wanita soleha juga. Bisa kira-kira baca sama-sama ibu-ibu? Insyaallah. Alhamdulillah, tidak semua bisa menerima tantangan seperti ini. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Sadaqallahul azim. Supaya kita lebih mengerti apa yang baru saja kita baca, barangkali ada di antara ibu-ibu yang bisa menerjemahkan. Silakan Ibu. Saya Pak Ustadz. Silakan. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah
dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Subhanallah. Jadi Allah mengatakan, dan wanita-wanita solihat, fasolihatun, wanita-wanita solihah itu qanitatun, mereka yang taat, tunduk dan taat pada Allah. Orang yang tunduk taat pada Allah. Sebenarnya qanitatun itu dari kata qanita, artinya ketundukan dan ketaatan total hanya kepada Allah. Perempuan itu disebut soleha apabila dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah banyak jalannya. Ada melalui jalan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, waktunya, jumlahnya, syarat ketentuannya. Dan ada juga bentuk ketaatan kepada Allah melalui jalur taat kepada suami selama itu sejalan dengan yang diinginkan Allah. Jadi ketaatan seorang suami, seorang istri dengan dalam istilah qanitatun, yakni istri yang taat kepada suaminya selama itu masih berada dalam koridor tidak menyalahi perintah Allah. Bila suami menghendaki kebaikan dan kebaikan itu menurut suami baik dan juga menurut Allah baik, maka wajib kebaikan itu diikuti, ditaati oleh istrinya. Contohnya, masuk bulan Ramadan, suami berpuasa. Suami mengatakan enaknya kalau sebentar bukanya menunya ini. Maka karena permintaan suami ini tidak melanggar aturan Allah, perempuan ini sebaiknya berusaha, mengusahakan semampunya, sebisanya apa-apa yang diinginkan suaminya selama tidak bertentangan dengan Allah. Hal sekecil menyiapkan buka puasa itu sudah memenuhi kriteria perempuan yang qanitatun. Syarat pertama disebut soleha. Dan perintah-perintah, ketaatan-ketaatan yang lain terhadap suami, selama, ingat, selama tidak bertentangan dengan Allah. Tidak usah pergi sembahyang, tidak usah pergi sholat, tidak usah pergi pengajian, bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak ada ketaatan kepada perintah yang arahnya kepada maksiat. Yang kedua, wal hafizatul lil ghaibi. Kata Allah, syarat yang kedua adalah yang hafizatun, yang mampu menjaga dirinya lil ghaibi ketika suaminya tak ada. Baik tidak ada secara langsung, misalnya dia bepergian, dia pergi bekerja, sementara istrinya tetap pada aktivitas sebagaimana biasanya, ataukah bahkan sebagian istri-istri wanita-wanita karir dalam aktivitasnya tetap menjaga martabatnya sebagai seorang istri, menjaga nama baik suaminya sebagai siapa yang dikenal masyarakat terhadap dirinya. Apalagi ibu-ibu seperti ibu-ibu yang dari istri-istri instansi, istri-istri pegawai, pejabat dan lain sebagainya. Tentunya ibu dikenal karena dikenalnya suami. Makanya bila ada seorang istri pandai menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, maka sudah memenuhi kriteria hafizatul lil ghaibi. Dia taat kepada Allah melalui ketaatan pada suaminya, dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Itulah dua syaratnya, kata Allah, disebut sebagai wanita solehah. Tetapi ibu-ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa wanita solehah itu bukan hanya gelar, tetapi dia tanggung jawab secara ilahiyah dan tanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab secara ilahiyah bahwa seorang wanita solehah itu mampu terus
bertanggung jawab kepada Allah dengan amaliyahnya, dengan perbuatan baiknya, dengan menjaga hubungannya kepada Allah. Tetapi lebih daripada itu, tanggung jawab sosialnya. Bila seorang itu solehah, maka bicaranya bagaimana? Kalau seorang itu perempuan solehah, tindakannya bagaimana? Kalau memang dia solehah, dalam aktivitas ekonominya jujur apa tidak? Dalam postingan-postingannya bagus apa tidak? Semua itu tanggung jawab sosial yang harus tetap untuk terjaga. Mudah-mudahan istri-istri solehah ini seperti kita semua dan para pendengar dimanapun berada bisa mengejar dua kriteria utama wanita solehah. Itu menurut Allah. Sekalipun nanti ada kriterianya menurut Nabi dan para ulama yang akan kita kaji dalam kajian-kajian selanjutnya. Tetapi dua dulu yang kita kejar. Qanitatun, yakni tunduk kepada Allah, taat kepada Allah melalui taat kepada suami. Dan juga menjaga harga diri, menjaga kesetiaan, menjaga postingan, menjaga pandangan, menjaga pergaulan semata-mata bila kita tidak berada dalam keadaan bersama dengan suami. Barangkali begitu ibu-ibu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan mukadimah beliau berkaitan dengan tema. Selanjutnya untuk memperluas kembali kajian kita berkaitan dengan tema kita kali ini, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GOW yang kelihatannya memang sejak tadi sudah semangat sekali ingin bertanya. Silakan ibu-ibu, namun sebelum bertanya kami mohon untuk memperkenalkan diri, nama dan asal organisasi. Disilakan ibu-ibu, ada yang bertanya? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati M. Akib dari organisasi Al-Hidayah. Izin bertanya Pak Ustaz, kita sering mendengar istilah istri salehah, anak soleh atau saleha. Apa sih soleha itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sebenarnya soleha itu? Dari tadi kita ngomong soleha-soleha, apa sebenarnya soleha itu? Kita tidak bicarakan istri soleha, tapi soleha itu sebenarnya apa? Di dalam sebuah kaidah dikatakan fassalihuna qaimuna bihuquqillahi wa huquqil ibadi. Orang soleh itu, kesolehan itu adalah orang yang mampu mengedepankan hak-haknya Allah dan hak-haknya para hamba. Maksudnya begini, kita di dalam kehidupan sehari-hari tentu ada aktivitas-aktivitas pribadi yang berkenaan dengan usaha, kegiatan, dan aktivitas lainnya. Tetapi bila di antara aktivitas itu kita mampu untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, berarti kita telah mengedepankan hak-haknya Allah. Memang seorang muslim itu boleh dia bekerja sesibuk apapun, boleh. Bahkan Nabi mengatakan kerjanya siangnya seperti kuda. Artinya bekerja keras, silahkan. Kejar sampai seolah-olah kita akan hidup selamanya, itu boleh. Tetapi bila tiba waktunya untuk ibadah, maka serahkan haknya Allah. Itu. Kemudian yang kedua, bihuquqi ibadillah. Jaga juga hak-haknya hamba Allah. Ada hamba Allah, seorang hamba Allah itu berhak tidak dizolimi, berhak tidak digibahi, berhak tidak difitnah. Hamba-hamba Allah itu punya tuntutan-tuntutan sosial yang harus juga kita penuhi. Jangan haknya Allah kita lakukan, tetapi hak manusia kita abaikan. Maka seorang itu dikatakan soleh atau soleha bila hak Allah dia lakukan dan kepada manusia
dia juga tidak mengabaikan. Begitu. Yang kedua, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, tidak pernah khilaf, tidak pernah dosa. Kita ini semua orang yang mudah tergelincir. Manusia itu begitu. Manusia itu disebut manusia, la yusammal insanu insanan illa lidisyani. Manusia itu disebut manusia karena potensi lupa yang ada pada dirinya. Nah, tetapi bukan karena kita punya kesalahan lalu kita tidak memperbaiki diri. Orang yang soleha itu orang yang juga tetap punya salah. Pernah berdosa, pernah khilaf, pernah tergelincir, tetapi dominan hidupnya sudah ada pada kebaikan. Tidak apa-apa, dulu mungkin kita pernah salah, tetapi sekarang sudah ada pada dominan pada kebaikan. Dalam 24 jam itu berapa jam yang sudah baik? Berapa jam yang sudah terjaga? Berapa jam yang sudah termanfaatkan dengan baik? Itulah disebut soleha. Jadi soleha itu dia jaga hubungannya kepada Allah, dia kedepankan hubungannya kepada Allah, dia tidak mengabaikan manusia, dan dia sudah mulai dominan kepada kebaikan. Sekalipun masih ada salah-salahnya, khilaf-khilafnya, tetapi sudah mayoritas kegiatannya adalah kegiatan baik. Mayoritas kesibukannya adalah kesibukan baik. Terima kasih, Bu. Barangkali begitu. Iya, baik. Masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asmawati dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana di era di mana informasi begitu luas, bagaimana peran wanita soleha dalam bermedia sosial? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial ini sudah menggerogoti kita semua, menggerogoti dalam artian positif dan ada yang menggerogoti dalam artian negatif. Kita ini diberikan social tools, Facebook, WA, Twitter, dan lain-lain itu, Instagram dan lain-lain. Sosial media itu namanya social tools, alat-alat sosial. Social tools yang baik itu adalah yang dipegang oleh orang yang punya social skill. Jadi kemampuan bersosial yang dipakai menggunakan alat sosial. Media sosial itu nanti baik bila dipegang oleh orang-orang yang baik. Nah, bila ternyata wanita-wanita soleha ini mengikuti perkembangan zaman pada era digital, bermedsos, apakah ada larangan? Tidak ada larangan. Menghadirkan diri pada media sosial itu juga mubah, bukan hal yang terlarang, tetapi menjadi terlarang bila apa yang disampaikan ditampilkan menjadi bertentangan. Jadi dua saja kemungkinan supaya kita tetap terjaga. Sosial media itu hanya ada dua, kita sebagai konten kreator atau kita yang menjadi konten. Itu kita yang menjadi konten atau kitakah yang memberi konten. Selama konten-konten yang lewat-lewat di kita itu atau konten yang kita sendiri upload itu membawa kemaslahatan, hal-hal yang baik, gas saja. Jangan ada yang bilang kegiatan-kegiatan baik ndak usah Pak Ustadz, ada yang sedekah diposting, ada pengajian diposting, ndak usah diposting. Kata kami, posting. Kenapa diposting? Kalau ibu menyembunyikan kebaikan baik, disembunyi semua kebaikan baik, maka sosial media akan dipenuhi dengan kegiatan buruk. Kalau ibu melaksanakan kebaikan lalu ibu sembunyikan hanya untuk diri ibu sendiri, tidak mau ketahuan, maka isinya sosial media akan dipenuhi dengan sesuatu yang jelek-jelek. Itu. Nabi kan mengatakan adanya kerusakan, keburukan itu bukan karena tidak ada orang baik, tapi karena orang baik ini menyembunyikan dirinya sehingga orang-orang yang buruklah yang muncul. Itu. Jadi apabila kita sebagai pelaku, lakukanlah, lemparlah ke media sosial itu yang baik. Bila yang kita lakukan adalah berkomentar, komentarlah dengan baik. Bila yang kita lakukan adalah memposting, postinglah yang baik. Bila yang kita lakukan adalah percakapan, percakapan yang baik. Itulah soleha, itu artinya baik.
Semua yang ada pada dirinya dominan kepada kebaikan. Jadi silahkan bermedia sosial, tapi lihat di mana baiknya. Alat yang baik hanya baik bila dipegang oleh orang yang baik. Tetapi bila yang pegang ini tidak memenuhi kriteria kebaikan, maka hancurlah dia di media sosial. Terima kasih Bu, barangkali begitu. Masih ada waktu ya Pak Ustadz? Ini masih ada yang ingin bertanya? Masih, silakan. Ya baik, masih ada Ibu? Bertanya Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elin Supriyanti dari perwakilan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Kepulauan Yapen. Izin bertanya Pak Ustadz, adakah perempuan yang dibenci oleh Allah? Mengapa demikian Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perempuan yang dibenci oleh Allah, na'udzubillah min zalik. Bila Allah mencintai seseorang, Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan hidupnya. Sebaliknya bila Allah membenci seseorang, Allah sulitkan hidupnya. Allah tunda setiap doa-doanya. Pertanyaannya, gimana kalau perempuan itu dibenci oleh Allah? Berarti perempuan ini akan menanggung laknatnya Allah sepanjang hidupnya. Karena Allah sendiri sudah benci, maka siapa yang akan mencintai? Ada faktor yang membuat bencinya Allah itu karena perbuatan pribadi, ada karena sifat pribadi. Ada karena perbuatan, ada karena sifat. Karena perbuatan itu banyak sekali contoh-contohnya. Itu seperti larangan-larangan Nabi yang sudah jelas. Misalnya orang-orang yang sengaja mentato padahal dia sudah tahu hukumnya. Beda dengan orang yang tidak tahu. Orang-orang yang memotong alisnya, menyambun rambutnya, perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, itu semua karena perbuatan. Dan itu sudah lumrah kita ketahui secara sosial, ibu bisa mendeteksi melalui pandangan. Tetapi ada kalanya kita dibenci Allah bukan karena perbuatan kita, cuman karena sifat kita. Sifat kita ini menjadi karakter kita sebagai seorang istri sehingga suami ini taunya kita demikian. Saya kasih contoh. Ibu silahkan menjawab. Kira-kira kalau ibu minta kepada suami, minta nafkah kepada suami atau minta uang kepada suami, pengennya minta sedikit apa minta yang banyak? Yang banyak. Kalau ibu ngasih duit ke suami, pengennya ngasih yang banyak apa ngasih yang sedikit? Nah, itulah. Itu bukan perbuatan ibu, itu namanya sifatnya ibu itu. Ya, itu memang sifat itu. Jadi ada kalanya sifat yang membuat kita dilaknat. Kemudian yang kedua, hal yang merupakan sifat, kata Allah ini jelas sekali. La yanzurullah, kata Rasulullah, la yanzurullah li imrah. Tidak akan dipandang oleh Allah kepada seorang wanita la yashkuru li zawjiha, yang tidak la tashkur li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya. Maksudnya tidak bersyukur kepada suaminya, yang ada, yang diterima tidak berterima kasih, yang diterima selalu dianggap kurang, selalu dianggap begini dan begitu, dan lain-lain sebagainya. Sehingga penting untuk saya sampaikan bahwa suami itu jatuh mentalnya sejujurnya bukan karena kerjaannya, bukan karena lingkungannya. Jatuhnya mentalnya suami paling besar adalah karena istrinya. Apanya perbuatannya? Bukan, sifatnya istrinya. Itulah yang dibenci oleh Allah. Perempuan yang bersikap kepada suaminya dengan sikap yang buruk dan bersifat kepada suaminya dengan sifat sehari-hari yang sangat dibenci oleh suaminya. Barangkali begitu saja. Ini secara umum, tetapi bila dijabarkan akan banyak menyentuh ranah kehidupan kita pribadi masing-masing di rumah tangga. Terima kasih. Baik, masih ada ibu-ibu? Masih ada. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Khalid. Saya perwakilan dari pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Yapen. Izin bertanya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, ada pasangan itu adalah cerminan dari jodoh kita.
mengapa ada pasangan yang sangat bertolak belakang. Misalnya, seorang istri ada yang soleha, akan tetapi suaminya tidak soleha. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada perempuan yang soleha, ahli ibadah, senang ngaji, suaminya senang judi? Ada suami, ada istri yang pendiam, suaminya tukang pukul. Pertanyaan seperti ini harusnya ada backsoundnya. Ku menangis. Jadi ada backsoundnya ini. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita ibu-ibu sekalian bahwa jodoh itu kata Allah, jodoh itu adalah cerminan kita. Bagaimana kita begitu jodoh. Seharusnya kan begitu. Kalau kita soleha ya suaminya harusnya soleh dong ya. Terus gimana kalau terjadi seperti itu? Korban-korban KDRT di Indosiar nih ternyata perempuan soleha nih. Dan itu cerminan dari kejadian-kejadian di masyarakat. Kenapa kok bisa demikian? Kalau memang itu jodohku, kenapa dia tidak soleh? Jawabannya, itu bukan jodohnya ibu. Itu ujiannya ibu. Ya. Ada orang dinikahkan oleh Allah, dipasangkan dengan seseorang bukan untuk dijodohkan tetapi untuk diuji. Jadi bila ada ketidaksesuaian demikian, itu karena Allah pengen menguji dia melalui pasangannya. Jodohnya yang mana? Yang bertemu dia, yang bersama dia, yang mengakhiri hidup, berpisah karena maut. Jadi bila ada orang, istrinya, suaminya yang pertama tukang pukul, suaminya yang sekarang kok soleh, berarti yang soleh sekarang ini memang ditunda kedatangannya sebagai jodoh ibu. Diperhadapkan terlebih dahulu yang pertama yang tukang pukul itu sebagai ujiannya ibu. Jadi diingat bila ada orang yang tidak sesuai pasangannya, itu bukan jodohnya, tetapi ujiannya. Bila nanti ibu tahu kapan dia menjadi jodohku, kalau ibu sudah menjadikan ujian itu sebagai pasangan hidup. Contohnya begini, ibu tahu bahwa ini suami ini punya satu keburukan. Wah, saya diuji ini. Sejauh mana ibu sabar? Saya diuji. Tetapi ketika lambat laun semakin lama pernikahan itu, ibu merasa setiap kekurangannya tidak ada lagi masalah. Semuanya santai biasa saja, dilalui seperti biasa saja, berarti lambat laun ujian itu berubah menjadi jodoh. Ya, begitu. Makanya saya salut kalau ada orang ditanya, sudah berapa lama ibu menikah? Saya sudah 40 tahun Pak Ustadz, saya sudah 30 tahun Pak Ustadz. Yang saya bayangkan itu bukan jumlah tahunnya. Yang saya bayangkan, ya Allah, sudah berapa banyak pertengkaran yang berhasil mereka lalui. Sudah berapa banyak hal kesulitan yang berhasil mereka lewati. Dalam berpuluh-puluh tahun ini sudah berapa banyak orang, sudah berapa banyak masalah-masalah ekonomi, sosial, emosional yang mereka berhasil lalui bersama-sama. Disitulah Nabi mengatakan orang yang sudah menikah 70 kali lipat pahalanya, ibadahnya ketimbang orang yang masih bujang. Karena mampunya seseorang untuk melewati itu semua. Barangkali begitu ibu-ibu. Jadi ingat, bila dirasa ada keburukan, sesungguhnya itu ujian. Tetapi bila keburukan itu lambat laun, kekurangan itu bisa diterima, maka ibu telah berhasil menjadikan ujian itu sebagai jodoh. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Masih ada. Iya, baik, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Herani, perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana agar kita menjadi wanita solehah bagi suami? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan ada
wanita soleha dicirikan oleh Allah dalam Quran, qanitat dan hafizatul lil ghaib. Orang yang taat kepada Allah melalui taat pada suaminya dan menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Yang kedua, ada ciri wanita soleha dan ciri dan cara. Ciri ini sekaligus menjadi cara bagaimana menjadi wanita soleha untuk istri, untuk suami kita, khususnya menjadi istri yang soleh. Kata Nabi, "Idza ra'aitaha sarratha." Apabila engkau tengok istrimu dia menyenangkan hatimu, berarti ciri wanita soleha. Ciri wanita soleha, bila datang suami sambut dengan baik, bila berangkat suami antar dengan baik, bila dipandang suami berpenampilanlah dengan baik, bila bersama suami tenangkan hatinya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, mana yang lebih banyak kejadian? Menjaga pandangan suami ini adalah wajib. Menyenangkan pandangan suami bila dipandang kita ini menjadi tenang. Mana yang lebih banyak? Oh, perempuan yang bersolek, bermake up ketika suaminya mau pulang, apa yang tetap dasteran? Tetap daster. Itu bukan hal yang buruk, tetapi ada hal yang lebih baik. Itu contoh saja, bukan berarti ibu-ibu dasteran. Mau suami ganti baju cepat, boleh juga. Mulia sekali yang begitu. Cuman bila mampu, dalam kondisi apapun, dasteran pun bagus selama disenangkan pandangannya. Coba, ada make upnya tebal, make upnya bagus sekali, cantik. Datang suaminya, "Mah, ada makanan." Ya cari sendiri, ada di rice cooker itu. Dengan orang yang dasteran tapi dia bilang, "Selamat datang Pak, Bapak capek kah? Nih, mari sini. Sini saya simpangkan tasnya. Ada makanan Pak, mari saya ambilkan piring." Enaknya perasaan. Ya, idza ra'aitaha sarratka. Apabila engkau melihat, memandang dia, dia tenangkan perasaanmu. Kemudian yang kedua, idza amartaha ata'atka. Apabila engkau suruh, dia patuh. Bila engkau suruh, dia patuh. Saya ingin katakan kepada ibu-ibu sekalian bahwa suami itu tidak boleh suruh-suruh istrinya. Suami itu tidak boleh suruh-suruh istrinya. Dan istri itu tidak boleh suruh-suruh suaminya. Wah, bahaya ini. Suami tidak boleh suruh istri, istri tidak boleh suruh suami. Istri tidak boleh patuh pada suami. Wah, bertentangan dong yang tadi. Istri hanya boleh patuh kepada Allah. Tetapi cara patuh kepada Allah adalah patuh melalui jalur suami. Mencuci piring bukan tugasnya istri. Istri bukan pembantu. Memasak bukan tugasnya istri. Senang sekali ini pendengar mendengarkan ini. Menyapu, mengepel bukan tugasnya istri. Semua itu beres-beres rumah bukan tugasnya istri. Tugasnya istri hanya patuh pada suami. Makanya kalau suami suruh cuci piring, cuci piring. Suami suruh masak, ya masak. Suami suruh ini itu, ya itu. Karena bentuk ketaatan pada suami. Jadi siapa yang mampu taat pada suaminya, berarti dia taat pada Allah. Yang taat pada Allah, tidak usah dipungkiri wanita soleha itu. Kalau wanita soleha, tidak usah dipungkiri calon-calon penghuni surga itu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sudah saya terangkan tadi, wa idza ghaibatka hafadat. Apabila dia tidak bersama dengan suaminya, maka dia menjaga dirinya. Jaga-jaga sedikit postingannya ibu, jangan curhat di media sosial, jangan terlalu percaya pada komentar orang, jangan terlalu baper dengan postingan-postingan di TikTok, yang mana kondisi kerusakan di zaman beberapa tahun belakangan ini adalah sepasang suami istri yang baik-baik saja, sampai istrinya mengikuti, memfollow akun TikTok yang isinya curhat. Ya, ada perempuan-perempuan baik-baik saja dengan suaminya, masuk ke bioskop, nonton film. Filmnya ini film-film baper, pulang curiga dengan suaminya, dan lain-lain sebagainya. Jadi jaga martabatnya suami. Suami itu adalah emas, ibu adalah tiangnya. Bila tiangnya roboh, emasnya jatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini cukup menjelaskan. Iya, baik ibu-ibu, kami rasa cukup ya sesi tanya jawab ini. Memang rasanya sangat kurang sekali waktu kita jika kita berada dalam majelis taklim seperti ini. Namun apa daya kita juga dibatasi oleh waktu. Untuk menggapai keberkahan dari
majelis taklim kita ini, sejenak kita bermunajat kepada Allah melalui doa. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Ustadz untuk membacakan doa. Disilahkan Pak Ustadz. Mari ibu-ibu sekalian, kita sama-sama menundukkan hati, berharap kepada Allah semata-mata. Amin. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup serta keturunan-keturunan yang mampu menenangkan pandangan kami, menenangkan hati kami. Bila kami adalah bagian dari pasangan, jadikan kami pasangan yang menenangkan hati. Bila kami adalah bagian dari keturunan, maka jadikan kami keturunan yang menenangkan hati. Bila kami adalah pemimpin keluarga, buatlah kami memimpin di atas takwa. Ya Allah, anugerahilah keberkahan kepada seluruh keluarga-keluarga kami, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadikan ketenangan Engkau curahkan ke dalam hati seluruh pasangan-pasangan, agar Engkau jauhkan pertengkaran dan musibah-musibah rumah tangga di dalam hati-hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pendengar RRI Serwi dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim Ar-Raudah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen, rangkaian acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga acara dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah berkenan menjadi narasumber, juga kepada ibu-ibu majelis taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen yang berkenan hadir. Segenap Dewan Penasehat, pengurus dan anggota GOW Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga ibadah kita berjalan lancar dan khusyuk sehingga kita mendapat predikat takwa pada akhirnya. Amin ya robbal alamin. Marilah ibu-ibu kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Putu Eko Wulandewi undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Jamakna biraudatid dunya wa jamakna biraudatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.